Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, kita ketemu di sesi yang ketiga atau video yang ketiga pada pertemuan hari ini ya. Oke, ini adalah sesi terakhir atau video terakhir dari pertemuan hari ini. Nah, pada sesi ketiga atau video yang ketiga ini, kita masih sama membahas PTLSV, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Akan tetapi yang kita bahas di sesi ketiga ini lebih spesifik adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan PTLSV. Jadi setelah tadi pada sesi pertama kita membedakan mana PLSV dan mana PTLSV, kemudian kita sudah belajar bagaimana cara merubah sebuah kalimat menjadi sebuah simbol matematika. Kemudian yang terakhir, yang pada sesi ketiga atau video ketiga ini kita belajar menyelesaikan dari PTLSV itu sendiri. Nah, itu ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita masuk materi, kita ingat-ingat dulu bagaimana menyelesaikan PLSV ya. Bagaimana menyelesaikan PLSV. Ini ada pada materi sesi 1 atau video pertama tadi. Yuk, kita ingatkan lagi. Untuk menyelesaikan PLSV, kita harus menjumlah, mengurangi, mengalihkan, atau membagi kedua pihak dari persamaan tersebut dengan bilangan yang sama. Ya, harus adil tadi ya. Harus adil tadi. Tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Ya, sekali lagi tujuannya adalah menyederhanakan suatu persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Nah, konsep yang sama seperti menyelesaikan PLSV juga digunakan untuk menyelesaikan PTLSV. Hanya ada sedikit perbedaan. Apa itu perbedaannya? Perhatikan uraian materi berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X-6 dikurangi 10 jika X-nya adalah bilangan asli. Ingat, tujuannya adalah menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Ya, kita punya X-6 kurangi 10. Variabelnya mana? Ini variabel. Nah, kita nanti tujuannya adalah menyisakan X ini di sisi ini sendirian. Maka min 6 ini nanti kita harus hilangkan. Cara menghilangkan min 6 gini gimana? Nah, kita sekarang berpikir. Min 6 ini supaya menjadi 0, kita apakan? Ya, mudah ya, kita tambah dengan 6. Jadi ketika min 6 ditambah 6 kan nanti hasilnya akan 0, akan hilang. Betul? Tapi ingat, harus adil. Kalau yang sebelah kiri ini ditambah dengan 6, maka yang sebelah sini juga harus ditambah dengan 6. Sehingga menjadi apa nih? Min 6 tambah 6, 0. Berarti yang sebelah sini tinggal X. Kemudian 10 tambah 6, 16. Ingat, X adalah bilangan asli. Anak-anak masih ingat tidak? Siapa saja bilangan asli itu? Ya, bilangan asli itu adalah semua bilangan positif dimulai dari 1. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu dinamakan bilangan asli. Sehingga siapa saja bilangan asli yang kurang dari 16. Lah kenapa harus mencari bilangan kurang dari 16, Pak? Ya karena ini. X-nya itu adalah suatu bilangan yang kurang dari 16. Jadi siapa saja bilangan yang kurang dari 16? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 15. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X-6 kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 15. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan PTLSV. Ini baru satu contoh ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x-6 kurang dari 10 jika x adalah bilangan asli. Ya, kita punya 2x-6 kurang dari 10. Ingat tujuannya apa tadi? Menyisakan satu variabel di salah satu sisi. Jadi tujuan kita nanti menyisakan ini tok. Ya, menyisakan ini tok. Menyisakan x-nya ini tok. Ini saja. Sehingga yang pertama kali harus dihilangkan adalah min 6 ini. Min 6 ini supaya menjadi atau hilang, berarti diapakan? Ditambah 6. Harus adil, kalau yang sebelah sini ditambah 6, maka sebelah sini juga harus ditambah 6. Yuk kita hitung yuk. Min 6 ditambah 6 kan ini 0. Sehingga tinggal 2x. Yang sebelah sini 10 tambah 6, 16.
Ini belum sendiri nih, masih ada 2. Berarti 2 ini harus kita hilangkan. Cara menghilangkan gimana? 2x ini itu artinya 2 kali x. Sehingga supaya 2-nya ini hilang diapakan? Dikalikan setengah. Kok bisa? Ya bisa, kan nanti coret ini. Tuh. Nah, kan jadi hilang. Tinggal x kali 1 kan nanti x. Harus adil. Kalau yang sebelah sini dikalikan setengah, maka sebelah kanan juga harus dikalikan setengah. Nah, yuk kita hitung yuk. Jadi dicoret habis ya. Tinggal x kali 1. 1 kali x kali 1. Siapa? Ya x. Yang sini coret. Berapa? 8. Sehingga x kurang dari 8. Ingat, x adalah bilangan asli. Siapa saja bilangan yang kurang dari 8? Siapa saja? Ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mohon maaf ini 8 tidak ikut ya. Kenapa tidak ikut? Karena kurang dari 8. Berarti 8 nggak masuk. Ya. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 6 kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak masuk. Nah seperti ini ya anak-anak ya. Gimana? Sudah mulai paham belum dengan 2 contoh ini? Kalau belum, kita masuk ke contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x min 6 kurang dari 10. Nah, yuk. Min 2x min 6 kurang dari 10. Ya. Siapa yang harus kita tinggal? X-nya kan? Nah, X-nya harus kita tinggal. Maka kita harus hilangkan min 6 dulu. Dengan cara apa? Ditambah 6. Kan jadi 0. Ingat, harus adil. Kalau sebelah kiri ditambah 6, maka sebelah kanan juga harus ditambah 6. Yuk kita hitung dulu. Ini kan 0 nih. Min 6 tambah 6, 0. Sehingga yang sebelah kiri ini tinggal min 2x. Yang sebelah kanan 10 tambah 6, 16. Masih sama seperti tadi. Kita tujuannya adalah menyisakan x saja ini. Sehingga min 2-nya ini harus kita hilangkan. Ya, sekali lagi min 2x itu artinya min 2 kali x. Supaya hilang, min 2-nya ini supaya hilang, kita kalikan berapa? Ya kita kalikan min 1/2. Kenapa min? Ya supaya nanti hasilnya menjadi plus, supaya minnya ini juga hilang. Nah, kalau sebelah sini dikalikan min setengah, maka sebelah kanan juga harus dikalikan min setengah. Ya, yuk kita hitung. Ini coret. Hilang, nanti tinggal x. Yang ini coret, tinggal min 8. Sehingga ini tinggal x, yang sini tinggal 8. Mohon maaf, ini min 8. So, ya karena kali min. 16 kali min setengah, berarti min 8. Nah, kenapa kok ini titik-titik? Nah, ada apa ya kira-kira? Nah, ini sifat. Jika suatu pertidaksamaan dikalikan dengan suatu bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah sebagaimana berikut. Jika awalnya kurang dari, berubah menjadi lebih dari. Jika awalnya lebih dari, berubah menjadi kurang dari. Jika awalnya kurang dari sama dengan, berubah menjadi lebih dari sama dengan. Jika awalnya lebih dari sama dengan, berubah menjadi kurang dari sama dengan. Ingat ya, hanya ketika dikalikan negatif. Nah, karena ini tadi kan dikalikan negatif, ini dikalikan negatif, maka tandanya berubah. Yang awalnya kurang dari, maka berubah menjadi lebih dari. Sehingga menjadi X lebih dari negatif 8. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, ingat X bilangan asli. Siapa saja bilangan asli yang lebih dari min 8? Mohon maaf ini min 8 ya. Min 8. Ya, berarti ada min lebih dari min 8 tuh berarti ada min 7. Kemudian ada min 6. Kemudian ada min 5. Ya kan? Kemudian ada berapa? Min 4 dan seterusnya. Terus jalan terus sampai 0. Terus 1. Terus 2. Terus terusnya. Nggak ada habisnya. Tuh, ini salah ini, mohon maaf. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya bukan ini, tapi yang ini tadi. Tuh, itu ya anak-anak ya. Oke, ingat. Di contoh soal ini kita dapat sifat ini.
Intinya suatu pertidaksamaan jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya akan berubah. Tuh, ya. Oke, contoh yang kedua. Ketiga, 3,4 ini tadi. Ya, intinya contoh selanjutnya lah. Saya punya min 5x plus 2 dibagi min 3 lebih dari x plus 2. Gimana ini? Ada dua variabel baik di kanan maupun di kiri. Gimana caranya? Ya, sama saja sebenarnya anak-anak. Ya, sama saja sebenarnya. Pada intinya konsepnya adalah kita sisakan satu variabel di sebelah sisi saja, itu ya. Jadi ini, ya, awalnya nggak usah bingung, kita hilangkan min 3-nya dulu. Supaya min 3-nya ini hilang, maka apa yang kita lakukan? Maka dikalikan dengan min 3 juga. Kok bisa? Ya kan bisa, nanti saya coret gini hilang. Nah, ya enggak. Supaya adil, maka sebelah kanan juga harus dikalikan min 3. Sampai sini paham anak-anak? Ingat, karena dikalikan negatif, ya, kalikan negatif, sifat ini dipanggil lagi. Awalnya lebih dari, maka berubah menjadi kurang dari. Sehingga ini berubah menjadi kurang dari. Oke, kita hitung. Ini coret ya habis, berarti tinggal min 5x plus 2 kurang dari. Nah, ini cara ngitungnya gimana, anak-anak? Masih kan enggak? Berarti ini harus kalikan yang sini. Terus ini juga harus kalikan yang ini. Sehingga hasilnya menjadi min 3x. Ya, karena min 3 kali x itu min 3x. Kemudian min 3 kali 2 itu min 6. Nah, seperti ini caranya, anak-anak. Ya. Sehingga min 3 ini dikalikan 2 dan juga min 3 dikalikan x gitu. Jadi jangan hanya kalikan salah satu, tetapi dikalikan kedua-duanya. Itu ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Tujuan kita adalah menyisakan satu variabel di salah satu sisi saja. Ya. Tapi sebelum itu kita pelan-pelan aja. Berarti sekarang kita hilangkan 2-nya ini. Supaya 2 ini hilang, kita apakan? Oh, mohon maaf. Berarti ini kita mau menghilangkan min 3-nya, min 3x-nya kita hilangkan. Min 3x-nya kita hilangkan. Supaya nanti menyisakan variabel di sebelah kiri tok. Sebelah kiri saja. Supaya min 3x ini hilang, maka ditambah dengan 3x. Karena sebelah kanan ditambah 3x, maka sebelah kiri juga ditambah 3x. Seperti itu. Yuk kita hitung. Min 5x ditambah 2 ditambah 3x. Jadi aljabar dulu waktu kelas 1, berarti yang bisa dijumlahkan hanya ini sama ini. Min 5 ditambah 3. Punya hutang 5 mangga, kemudian dikembalikan 3 mangga. Kita masih punya hutang 2, sehingga hasilnya menjadi min 2x ditambah 2. Nah yang ini kan habis nih, min 3x tambah 3x kan habis, berarti menyisakan min 6. Nah, sudah nih, kita sudah punya satu variabel di salah satu sisi. Maka selanjutnya kita tinggal menghilangkan 2 ini. 2 ini kita hilangkan. Supaya hilang maka dikurangi 2. Karena sebelah kiri dikurangi 2, maka sebelah kanan juga harus dikurangi 2 supaya adil. Ya, supaya adil. Yo, tinggal ngitung. 5, mohon maaf. 2 dikurangi 2, 0. Berarti yang sebelah sini tinggal min 2x. Min 6, min 2. Kita punya utang 6.000, utang lagi 2.000. Sehingga utang kita 8.000. Sehingga menjadi min 2x kurang dari min 8. Oke, lanjutan. Ini x-nya belum sendiri. Masih ada min 2. Betul ya? Sehingga min 2 ini harus kita hilangkan. Supaya hilang min 2-nya kita apakan? Kalikan min setengah. Supaya ini bisa dicoret. Ya. Karena ini dikalikan min setengah, maka sebelah kanan juga harus dikalikan min setengah. Supaya bisa coret juga. Sehingga hasilnya menjadi apa ini? Ini habis tinggal x, yang sini min 8 kali min setengah, 4. Kok titik-titik lagi? Karena tadi dikalikan negatif. Awalnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Nah, sehingga kita sudah dapat x lebih dari 4.
Siapa saja bilangan asli lebih dari 4? Ya ada 5, 6, 7, dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Tolong cermati contoh ini baik-baik ya. Ini agak ribet, tapi jika anak-anak memperhatikan dengan baik, insya Allah bisa. Bisa diulang-ulang lagi anak-anak ya. Bisa mundurin lagi untuk mengulang-ulang lagi sampai paham. Jadi anak-anak ya. Oke. Selanjutnya menyelesaikan PTLSV. Ini yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kilo. Tidak lebih. Berat Pak Freddy adalah 60 kilo dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kilo. Tentukan pertidaksamaan dari situasi ini dan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Ya, yuk coba kita jawab. Dari kalimat ini, ya, informasi apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, muatan mobil box. Yang kedua, tidak lebih dari 800 kilo. Muatan mobil box itu isinya apa saja? Ya, isinya ada barang dan juga ada orang. Berat orang berapa di sini? Berat orang berapa? 60 kilo. Berat barang berapa? Tahu belum? Nah, barangnya itu berupa apa toh? Berupa kotak, yang masing-masing kotak beratnya 20 kilo. Nah, kita kan nggak tahu nih berapa kotak. Tahunya satu kotak itu 20 kilo. Nah, kotaknya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, makanya karena kita nggak tahu jumlah kotak ada berapa, kita misalkan dengan K. Sehingga 20 kali K plus 60 tidak lebih dari 800. Tidak lebih dari itu simbolnya seperti ini ya. Kurang dari sama dengan, karena nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih dari. Berarti kan kurang dari sama dengan 800. 20 kali K. 20K plus 60 kurang dari sama dengan 800. Sehingga pertidaksamaan dari situasi ini adalah 20K plus 60 kurang dari 800. Nah, nih. Jadi seperti itu anak-anak. Kalau mau merubah dalam simbol matematika, kita cermati tahap demi tahap, step by step, pelan-pelan, informasi apa yang ada di soal. Ya, jadi informasinya kan awalnya ini. Terus kita berpikir muatan mobil box itu siapa? Oh, ini sama ini. Oh, orang tuh beratnya sekian. Oh, barang tuh beratnya sekian. Tapi isinya tuh kotak. Kita nggak tahu kotaknya berapa. Oh, maka disimbolkan 20 kali K 20K. Oh, jadinya seperti ini. Itu ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah dapat simbolnya, kita tinggal menyelesaikan. 20K plus 60 kurang dari 800. Siapa yang pertama yang harus kita hilangkan? Tentunya 60. Supaya 60 ini hilang, kita apakan? Kurangi 60. Karena sebelah kiri dikurangi 60, maka sebelah kanan juga harus dikurangi 60. Kita hitung, sehingga 20K kurang dari sama dengan 740. Selanjutnya kita hilangkan 20-nya ini. Karena kita mau menyisakan si K ini. Supaya 20-nya hilang, kita apakan? Bagi 20 atau dikalikan 1/20. Karena sini dikalikan 1/20, maka sebelah kanan juga harus kalikan 1/20. Dah, tinggal dihitung anak-anak. Coret. Yang sini coret. Sehingga hasilnya tinggal K kurang dari 37. Jadi, K yang paling besar yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 37. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berarti mobil box pengangkut barang itu paling banyak memuat 37 kotak. Itu paling banyak. Nggak boleh lebih. Jadi nggak boleh 38, nggak boleh 39. Tapi kalau hanya memuat 20 kotak, boleh nggak? Boleh. Karena kan di sini syaratnya adalah apa? Tidak lebih dari. Berarti kan kalau kurang dari 37 bisa aja. Nah, itu maksudnya anak-anak. Ya. Oke, ya ini salah satu contoh penerapan PTLSW di dalam
masalah nyata. Itu ya anak-anak ya. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy adalah 37 kotak, paling banyak. Nah, itu. Oke, apa yang dapat kita simpulkan di video yang ketiga ini atau sesi ketiga ini? Yang pertama adalah dalam menyelesaikan PTLSV hampir sama dengan menyelesaikan PLSV. Tujuannya tetap sama, yaitu menyisakan satu variabel pada salah satu pihak atau salah satu sisi. Yang kedua, sifat. Suatu pertidaksamaan itu jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaannya berubah. Dari kurang dari jadi lebih dari. Dari lebih dari jadi kurang dari. Dari kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Dari lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, itu. Nah, baik itu anak-anak untuk sesi yang ketiga ini, untuk video yang ketiga ini, silahkan masih sama, berikan komentar di video ini, sebutkan nama dan kelas kalian, ya. Masuk di akun YouTube, di channel YouTube Pak Arif, kemudian kalian cari videonya ini, kemudian kalian tuliskan nama dan kelas di kolom komentar di bagian bawah video ini. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.